dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang organ reproduksi betina, yaitu ovarium, ovidat, sama uterus. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmi. Saya akan menjelaskan mengenai ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik yang menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram. Sebagai perbandingan, pada sapi jantan di mana biji pejantan berkembang di tubulus semiferus yang letaknya di dalam pada betina jaringan yang menghasilkan ovum atau telur, berada sangat dekat dengan permukaan ovari. Ovarium terletak di rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovarium digantung oleh satu ligamentum yang disebut mesovarium yang tersusun atas syaraf-syaraf dan pembuluh darah, berfungsi untuk mensuplai makanan yang diperlukan oleh ovarium dan sebagai saluran reproduksi. Ovarium preparat platycum ini berbentuk lonjong bulat. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Perkenalkan, nama saya Sukmar dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian alat reproduksi sapi betina, yaitu ovidat. Ovidat merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Ovidat digantung oleh salah satu ligamentum yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Ovidat terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah infundibulum, yaitu ujung ovidat yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Mulut infundibulum disebut fimria. Salah satu ujungnya menempel pada ovarium, sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Sedangkan lubang infundibulum yang dilewati ovum menuju uterus disebut oestum. Setelah ovum ditangkap oleh fimria, kemudian menuju ampula, yaitu bagian ovidat yang kedua. Di tempat inilah akan terjadi fertilisasi. Sel spermatozoa akan menunggu ovum dari ampula untuk dibuahi. Panjang ampula merupakan setengah dari panjang ovidat. Ampula bersambung dengan bagian ovidat yang terakhir, yaitu isthmus. Bagian yang membatasi antara ampula dengan isthmus disebut ampular. Isthmus dihubungkan langsung ke uterus bagian kornu atau tanduk, sehingga di antara keduanya dibatasi oleh uterus tubal. Dinding ovidat terdiri atas 3 lapisan, yaitu membran serosa, merupakan lapisan terdiri dari jaringan, ikat dan paling besar membran muskular.
merupakan lapisan otot dan membran mukosa merupakan lapisan yang membatasi lumen. Adapun dari fungsi dari oviduct ini, yang pertama itu menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Kemudian yang kedua, transfer spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Kemudian yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Kemudian yang keempat, ada tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Dan yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Kemudian yang keenam, ada transfer yang telah dibuahi oleh zigot menuju uterus. Perkenalkan, nama saya Sidik Syarif dari kelompok 11 kelas 2D Prodi Penjualan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, saya akan membawakan materi tentang uterus. Nah, uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan yang disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Nah, uterus terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah kornu uteri atau tanduk uterus. Kornu uteri ini jumlahnya ada 2 dan persis menyerupai tanduk yang melengkung. Kornu uteri merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan oviduct. Kedua kornu ini memiliki satu barang uterus yang disebut korpus uteri dan merupakan bagian uterus yang kedua. Korpus uteri berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan implantasi. Selain itu, pada korpus uteri terbentuk PGF2-alfa. Bagian uterus yang ketiga adalah serviks atau leher uterus. Nah, bentuk-bentuk uterus ada 3, yaitu uterus bicornus atau kornu uteri sangat panjang tetapi korpus uteri sangat pendek. Yang kedua, contoh pada babi, korpus bipartinus atau korpus uteri sangat panjang dan di antara kornu terdapat penyekat. Contoh pada sapi, kornu uteri membentuk spiral. 3, uterus duplex. Serviks terdapat dinding penyekat. Contoh uterus pada kelinci dan marmut. Yang keempat, uterus simple. Bentuknya seperti buah pir. Contoh uterus pada manusia dan primata. Nah, di sini ada fungsi uterus, yaitu yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula secara otomatis. Untuk mencapai ampula akan melewati uterus. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada perkembangan endometrium uterus. Ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau parturisis. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2-alfa. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan. Salam cinta dari Kendal.